Oke, kemarin ada yang nanya ketika dia gagal bayar di Aku Laku dan kebetulan sudah 4 bulan lamanya dan nominalnya cukup besar ya, nominalnya sekitar lebih dari 10 juta. Dia mendapatkan surat dari DC atau ancaman dari DC lapangan, kirim surat somasi dan juga disuruh nunggu surat pengadilan datang, jadi nggak boleh kabur, harus ikut datang ke pengadilan. Nah, apakah hal ini benar? Apakah itu kemungkinan terjadi? Kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah Aku Laku lagi. Apa resiko gagal bayar di Aku Laku? Apa resiko telat bayar di Aku Laku? Dan ketika mendapatkan ancaman-ancaman dari DC Aku Laku, kira-kira apa tanggapan kita, bagaimana kita harus bereaksi, itu sangat-sangat penting sekali. Nah, semoga teman-teman yang menonton video ini selalu sehat-sehat, selalu diberikan pikiran yang tenang, jadi bisa menanggapi segala permasalahan itu dengan pikiran tenang, dan nggak panik, dan nggak gampang percaya gitu aja, apapun yang diancamkan ke kalian. Dan sebelumnya saya juga pengen ngingetin ya teman-teman, buat teman-teman mungkin yang melihat video ini, muncul di kalian dan kalian menonton video ini dan ada yang menawarkan jasa konsultasi menggunakan video saya ini, itu hoax. Saya tidak pernah membuka jasa konsultasi apapun. Pastikan kalau mereka membuka jasa konsultasi menggunakan video saya, artinya mereka aja udah mencuri video saya ini dan mereupload di konten-konten mereka tanpa bertanggung jawab. Dan waspada, itu juga penipuan ya teman-teman ya. Oke, balik lagi ke Aku Laku. Kita kalau misalnya gagal bayar dan telat bayar di Aku Laku, kalau udah lebih dari 4 bulan seperti ini, itu tentu saja sebenarnya peluang DC lapangan udah datang itu tinggi. Tapi kalau DC lapangan udah telat, kalau kita udah telat selama itu, dan DC lapangan belum datang, terus kemudian malah mengancam hal-hal seperti itu. Nah ini nih, itu ada yang aneh. Harusnya DC udah datang nih, udah 4 bulan lebih. Apakah di daerah itu memang belum ada DC lapangannya? Yang pertama. Yang kedua, apakah di daerah itu yang Galba itu banyak banget tapi jumlah DC-nya sedikit sehingga nunggu giliran sampai selama itu? Atau ya DC-nya memang malas datang ke rumah kalian dan cuman pengen nyoba-nyoba aja, nakut-nakutin kalian dulu. Siapa tahu barangkali kalian takut, kalian gali lubang tutup lubang buat membayar utang itu, kan mereka diuntungkan. Simple gitu ya. Cuman ya oke lah. Intinya sih saya cuman bilang, nggak perlu kalian telan mentah-mentah segala pernyataan atau ancaman yang menurut kalian ancaman itu ya, dari DC. Karena kita tahu tujuan mereka apa sih, membuat kita membayar utangnya, tak peduli apa yang kita lakukan, yang penting kita bayar. Ya, itu poin pertama. Nah, apakah semua DC Aku Laku kayak gitu? Jawabannya tidak. Ya, kalau ada yang kayak gitu berarti itu ulah oknum aja. Nah, gimana tuh untuk surat somasi dan surat pengadilannya? Beneran nggak? Jangan-jangan itu beneran nih. Jangan-jangan itu bisa menjadi mara bahaya nih. Bisa-bisa itu nantinya malah akan membuat apa ya istilahnya, kita bakal masuk penjara nih. Jawabannya tidak. Ya, Aku Laku memang DC-nya sangat banyak dan bisa dibilang merupakan salah satu pinjol atau paylater terbesar di Indonesia, yang mana cukup membuat orang takut kalau gagal bayar atau telat bayar di Aku Laku. Ya, karena kebesarannya itu. Tapi tetap aja, Aku Laku pun juga pernah kena sanksi kan di akhir 2023 kemarin. Yang mana mereka nggak boleh lagi pakai pihak ketiga untuk transaksinya. Ya, harus dari Aku Lakunya langsung. Karena apa? Karena ada beberapa kesalahan terkait masalah limit kredit. Ya, artinya Aku Laku nggak sekebal itu kok. OJK tetap akan mensanksi kalau dia terbukti dengan pasti, dengan jelas melakukan pelanggaran-pelanggaran. Artinya, jangan terlalu didewa-dewakan seakan-akan ini pinjol kuat, jadi kalian tidak bisa apa-apa. Enggak, kalian bisa berjuang untuk diri kalian. Kalian memang salah, tidak bisa membayar tepat waktu. Tapi, bunga dan denda memang cukup tinggi yang kadang membuat orang itu jadi tidak bisa membayarnya. Ya, intinya sih gini, terus berusaha. Lupakan galbenya dulu, galbe aja dulu ya, lupakan pinjolnya. Yang penting teman-teman berusaha keras untuk memperbaiki finansial kalian. Perbanyak berdoa, perbanyak zikir, perbanyak sholawat. Siapa tahu ini semua menjadi jalan keluar kalian. Ya, amin ya, mudah-mudahan ya. Dan setelah itu teman-teman punya rezeki yang banyak, amin ya teman-teman ya. Dan teman-teman bisa menyelesaikan semua masalah hutang-hutang kalian ya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan yuk semangat berjuang bareng-bareng. Dan teman-teman yakinlah, pasrahkan semuanya sama Tuhan. Yakinlah Tuhan akan menolong. Yang penting tugas kita adalah berikhtiar dulu. Sisanya serahkan semuanya sama Yang Maha Kuasa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.